Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, di mana saja Anda berada. Terima kasih kepada program Air Kehidupan yang saat ini mengizinkan saya untuk menyampaikan sebagian dari firman Allah kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di mana saja Anda berada. Saudaraku yang kekasih, akhir-akhir ini banyak hal yang mengakibatkan umat manusia menjadi sangat dilema. Tetapi jauh sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu saudara, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Luther Ayomi, jabatan sebagai Wakil Sekretaris 4 Majelis Daerah Gereja Pantai Kosta di Indonesia di Provinsi Papua. Domisili saat ini berada di Kota Serui. Jabatan pemerintahan saya dipercayakan Tuhan sebagai Komandan Koramil 170901 Kota Serui di Distrik Yapen Selatan. Puji Tuhan, senang sekali bertemu lewat program Air Kehidupan ini. Dan saya ingin berbagi suka dan duka kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian melalui kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah firman yang hidup, Engkau yang mengalir dalam roh, jiwa dan tubuh kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang Engkau beri. Malam hari ini lewat program acara Air Kehidupan, hamba-Mu akan menjadi corong berkat bagi umat-Mu di mana saja mereka berada. Hamba mohon pengurapan kuat kuasa Roh Kudus di lidah bibir mulut hamba-Mu dan kepada semua telinga pendengar di mana saja mereka berada. Roh Kudus berkarya dan bekerja sehingga umat-Mu yang mendengarkan, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu, semua kami dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Kami tolak roh-roh setan yang tidak mengizinkan kami berbicara, yang mencoba mengganggu. Kami tolak dan usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kami hati pemuritan bagi umat-Mu. Berikan hamba-Mu hikmat yang datang daripada-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati-Mu. Umat-Mu yang gundah gulana, kecewa, bimbang, ragu, patah hati, putus asa, menjadi bangkit kembali, menjadi semangat kembali untuk hidup berpengharapan bersama dengan Engkau. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, dan hendak mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada pujian gereja karismatik. Gereja kami, Gereja Pantai Kosta Indonesia sering menyanyikan pujian ini. Zaman sekarang berjagalah. Kata-kata selanjutnya adalah kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Dan benar pujian ini bukan sekedar kami bernyanyi saja, tapi terbukti dan ternyata bahwa benar corona saja mengganggu dan menggoncang dunia, membuat semua strata kehidupan manusia, mulai dari para petinggi dunia sampai ke daerah masyarakat pedalaman pelosok sekalipun, semua menjadi goncang. Hati umat mulai menjadi dingin. Gedung-gedung ibadah disuruh ditutup. Bahkan di perkantoran-perkantoran sudah mulai menjadi sepi. Karena ternyata ada banyak umat atau orang atau masyarakat ataupun pegawai yang sudah terkena COVID-19 ini. Yang lebih menghebohkan lagi adalah pihak medis, dokter, mantri dan suster, para perawat yang diandalkan juga pun terkena dampak demikian. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Masyarakat yang sakit sekarang mau ke rumah sakit pun ditutup. Apalagi yang kita mau harapkan? Saudaraku, terjadi kebimbangan, terjadi kerisauan, terjadi pertanyaan besar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan takut saudaraku yang kekasih. Malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara di mana saja engkau berada. Firman Tuhan
Ya dan amin. Jawaban yang pasti. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita buka pertama-tama di dalam kitab Amsal Soleman atau Amsal Salomo yang kita kenal di dalam Alkitab kita, Amsal, kitab Amsal pasalnya yang ke-17. Kitab Amsal yang ke-17 ayat 22. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, saya mengizinkan saudara, memberikan saudara waktu untuk silakan. Yang sedang menonton acara ini, silakan membuka Alkitab saudara. Di dalam perjanjian lama, Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Saya bacakan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Dengarkanlah firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya ulangi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Inilah jawaban Alkitab buat saya dan saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara yang menonton program Air Kehidupan ini. Dokter atau dunia medis, dunia kedokteran. Dengan segala kecanggihan alat dan ilmu pengetahuan. Teknologi-teknologi yang canggih dan mutakhir. Menawarkan dan meneliti berbagai-bagai macam obat-obatan yang dibuat untuk membunuh dan mematikan virus, bakteri, penyakit A dan B dan seterusnya. Tapi hari ini corona mengembarkan dunia dan sampai hari ini dunia kedokteran menjadi kebingungan bahwa mereka belum menemukan serum untuk membunuh virus ini. Lalu saudaraku yang kekasih, dari kitab Kejadian sampai Wahyu pada kitab orang percaya, orang Kristen, ada satu kata yang sudah kita baca atau satu ayat yang tadi kita sudah baca. Alkitab menawarkan sebuah obat, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku yang kekasih, wahai engkau perawat, engkau dokter, engkau suster dan matri, perhatikan dengan baik. Saya pun belajar melalui fungsi tubuh manusia atau anatomi tubuh manusia melalui pelajaran-pelajaran yang kita temui di Google dan lain sebagainya dalam dunia medis. Di dunia kedokteran, dalam tubuh manusia ada 12 fungsi hati. 12 fungsi hati bagi tubuh manusia. Ada 12, tapi saya hanya mencatat beberapa bagian yang saya akan mengutip bersama dengan ayat firman Tuhan yang sudah saya siapkan malam hari ini. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, perhatikan dengan baik. Hati yang gembira adalah obat. Salah satu fungsi hati yang pertama adalah penawar racun dalam tubuh manusia dari makanan dan minuman yang setiap hari kita masukkan dalam tubuh kita. Itu fungsinya. Fungsi hati adalah penawar racun. Alkitab memberikan gambaran hati yang gembira adalah obat. Saudara yang kekasih, perhatikan dengan seksama. Maka dengan demikian, mari kita teliti kebenaran firman Tuhan ini secara baik. Ayat yang kedua, ayat pendukungnya adalah di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23. Silakan, saya mempersilakan Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah memperhatikan atau mencari ayat ini. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Yang sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku yang kekasih, Alkitab mengajar sesuatu yang luar biasa. Yang pertama, hati yang gembira adalah obat. Lalu yang kedua, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam dunia kedokteran atau ilmu pengetahuan mengatakan salah satu fungsi hati adalah penawar racun dalam tubuh. Kalau sudah pasti ayat firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita ada kewaspadaan, tentunya makan dan minum kita atur, kita tata dengan baik, kita tidak rakus, kita tidak kelebihan makan. Maka dengan demikian di dalam tubuh kita pun akan diatur secara baik. Kita pun akan sehat. Tapi kalau kita makan sembarangan, minum sembarangan,
kita tidak waspada terhadap lingkungan diri kita, maka dengan demikian siapa yang mau disalahkan? Tentunya kembali kepada diri kita sendiri. Kita harus waspada. Hari ini corona membuat kita waspada. Yang berikut saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Mazmur 119 ayat 11. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara untuk membuka ayat ini. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Puji Tuhan. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara untuk membacanya atau membuka ayat ini. Puji Tuhan. Jika saudara-saudara dapat, saya akan membacakan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudaraku, dahsyat sekali. Firman Allah mendidik dan mengajar saya dan saudara untuk menggunakan fungsi hati ini. Menyimpan firman. Salah satu fungsinya, fungsi hati adalah penawar racun dalam tubuh manusia. Baik kepada dari makanan dan minuman yang kita masukkan dalam tubuh kita. Firman Tuhan malam hari ini berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Itu artinya tubuh ini kita jaga dengan baik. Kita akan mempertanggungjawabkan dengan baik kepada Yang Maha Kuasa. Tuhan sang pemberi hidup ini kepada saya dan saudara. Luar biasa. Saudara yang kekasih, perhatikan dengan seksama. Kalau kita sudah menyimpan segala janji kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka saudaraku yang kekasih, perhatikan di ayatnya yang ke-34 pada Mazmur 119. Di ayat yang ke-34. Ayat 34. Saya mempersilakan saudara untuk membukanya. Ayat yang ke-34 pada Mazmur 119. Puji Tuhan. Saya akan bacakan kepada saudara. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Dokter sudah mengingatkan. Jangan pandang enteng ketika dokter sudah mengingatkan. Pemerintah sudah mengingatkan, jangan pandang enteng. Firman Allah malam hari ini mengingatkan saya dan saudara. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Hati, tempat di mana menyimpan kebenaran firman Tuhan. Maka seperti yang sudah saya utarakan dari awal, Tuhan akan berperkara atas hidup saya dan saudara. Puji Tuhan. Ketika seseorang dinyatakan terkapar oleh COVID, dokter akan bilang ini vitamin C, ini ada vitamin ini, jaga kesehatan, jaga supaya panasnya harus cukup, selalu ada olahraga dan seterusnya. Saudaraku, firman Tuhan tidak kurang. Hati yang gembira adalah obat. Jangan stres. Kemarin malam saya menonton ada sebuah pemberitaan salah seorang perawat, seorang wanita di Raja Ampat yang mengeluh. Ketika dia dan keluarga dinyatakan mereka positif, lalu mereka dikarantina. Mereka justru bukan menjadi sehat, mereka menjadi stres. Mereka mulai jadi bimbang dan mereka mulai keluarkan perkataan-perkataan untuk minta tolong kepada pemerintah. Apa yang terjadi? Dibiarkan saja begitu. Kemarin rekan saya baru saja meninggal di Nabire. Saya sudah mendapatkan informasi selama 3 hari di IGD. Tidak ada perawatan intensif. Semua perawat pada ketakutan dengan penyakit ini. Sehingga pertolongan tidak tersampaikan. Pada akhirnya hamba Tuhan tersebut meninggal. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan mengajarkan kita, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Setiap orang, setiap perawat, setiap dokter, mantri dan suster yang memegang Taurat Tuhan, dia tidak akan takut. Dia akan menggunakan segala hikmat Tuhan untuk menolong sesama dia yang ada di sekitarnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara mari kita lihat pada ayat yang ke-58 pada Pemazmur 119 tadi. Ayatnya yang ke-58. Kita belajar firman Tuhan malam hari ini. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, engkau yang menonton siaran ini, saya menyampaikan kepada saudara, di bagian hati kita ada tempat dan ruang di mana kita dapat memohon belas kasih Tuhan. Hati ini dibentuk oleh Tuhan dan disinilah kita dapat menyampaikan belas kasih kepada Tuhan.
Saudaraku yang kekasih, kalau tidak ada belas kasih Tuhan, maka dengan demikian firman Tuhan ini tidak menjadi berguna bagi saya dan saudara. Tapi hati mendidik saya dan saudara bahwa ada ruang di mana kita bisa memohon belas kasih kepada Tuhan. Kenapa kita harus bisa? Karena di dalam hati kita ada firman. Firman yang memberikan keyakinan, firman yang memberikan kepercayaan, firman yang memberikan keteguhan iman. Bahwa di dalam semua Allah yang Maha Kuasa, di dalam Yesus Kristus, Dia lebih besar dari semuanya. Maka Dia akan memberikan pertolongan kepada saya dan saudara. Saudara yang kekasih, patah hati, kecewa, bimbang, ragu, putus asa. Ketika melihat serangan corona ini membuat orang menjadi kecut dan tawar hati. Saya menonton seorang perawat ini sampai menunjukkan suami dan anak-anaknya. Mereka putus asa. Terjadi penurunan imun dalam tubuh. Nah, kalau kita lihat di dalam fungsi hati, dari 12 fungsi hatinya, ada di dalamnya sistem antibodi. Lalu pembentukan sel darah merah, menyimpan vitamin dan mineral. Terjadi penurunan antibodi karena orang stres. Apakah Alkitab bukan jaminan? Mari kita buktikan. Haleluya. Puji Tuhan. Mazmur 139 ayat yang ke-23. Mazmur 139 ayatnya yang ke-23. Puji Tuhan. Saya mempersilakan Bapak saudara-saudara, Bapak dan Ibu saudara-saudara, silakan membuka ayat ini dan membacanya. Mazmur 139 ayat 23. Puji Tuhan. Kita baca. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Hei saudaraku yang kekasih, ketakutan, kebimbangan, keraguan, sampaikan itu melalui hatimu kepada Tuhan. Karena Dia tahu hatimu. Katakan kepada Dia, ujilah aku dan kenalah pikiranku. Aku dalam ketakutan, aku dalam kecemasan. Berikanlah aku pertolongan. Pada waktu yang tepat Tuhan pasti datang dan menolong engkau. Firman-Nya ya dan amin bagi engkau dan saya. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan pasti menolong engkau dan saya. Di ayat yang ke-58 pada Mazmur 119 tadi, saya mengajak saudara untuk mengembalikan atau kembali melihat di Mazmur 119. Puji Tuhan. Ayatnya yang ke-58. Puji Tuhan. Yang ke-58. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kalau kita sudah bermohon, maka dengan demikian Tuhan pasti menyelidiki dengan baik dan benar. Kalau hati kita menyimpan firman, tidak menyimpan perkara dunia, ketakutan. Tuhan senang dengan orang yang takut. Takut akan Tuhan, tapi bukan orang penakut. Itu sebabnya saudara yang kekasih, para perawat, ketakutan yang terjadi pada dirimu jangan sampai berlebihan. Dari ketakutan yang berlebihan itu membuat penanganan-penanganan dan pelayanan-pelayanan medis menjadi lemah. Disinilah kelengahan terjadi, maka akan berjatuhan korban kiri kanan dan kita tidak akan sanggup. Karena dunia medis, keahlian manapun belum menemukan serum atau obat untuk membunuh kuman ini. Satu-satunya jalan kembali kepada Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Berlompat, bersuka cita di hadapan Tuhan. Hai, kalau begitu Bapak Pendeta, kita jalan bebas-bebas ini, Satpol PP ada bilang pakai masker. Jadi apakah kita pakai masker atau tidak? Saudara yang kekasih, apa himbauan pemerintah? Jadilah warga yang baik. Lakukan itu semua demi keamanan dirimu dan demi keamanan dan kenyamanan orang lain. Lakukanlah apa yang engkau lakukan dengan baik, maka itu semua akan berpulang kembali pada dirimu dan pada keluargamu. Jangan sampai engkau kelebihan menonton, lihat di sana sini karena ada banyak berita hoak yang mengakibatkan orang mulai bingung ikut ini atau ini dan itu. Lebih baik kita tenangkan pikiran, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Medis mengajar, hati selalu gembira, happy, olahraga, banyak minum vitamin C dan seterusnya. Saya mau kasih tahu kepada saudara, firman Tuhan mendidik kita, hati yang gembira adalah obat. Itu sebabnya ibadah kita adalah kebutuhan. Kita tidak pernah takut dan tidak perlu takut. Kita perlu beribadah kepada Tuhan, menyanyi, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kita
Saya segera mengakhiri ayat firman Tuhan di malam hari ini, atau pelayanan firman Tuhan malam hari ini. Amsal 15 ayat 33. Amsal 15 ayat 33. Puji Tuhan. Firman Tuhan adalah jawaban. Jadi kalau saudara-saudara, Bapak Ibu saudara, kita tidak meneliti firman Tuhan, hati kita tidak menyimpan firman Tuhan, menghadapi gejolak ini kita akan hancur. Kita akan ketakutan dan kebingungan. Justru di dalam ketakutan dan kebingungan ini akan membahayakan diri kita sendiri. Tapi firman Tuhan mendidik kita. Amsal 16, ulangi 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Lebih baik kita rendah hati, dengar-dengaran. Begitu satpam datang kasih tahu, ya kita sudah ada, pakai. Jangan kita menantang, begitu Satpol PP cabut rotan, hantam kita, baru kita marah-marah. Wah bagaimana dan bagaimana. Kita harus rendah hati, mengikuti semua himbauan dengan baik. Cuci tangan, kemanapun pergi, keluar dan masuk rumah. Himbauan-himbauan yang penting, yang baik bagi kesehatan kita, mari kita lakukan. Karena itulah cermin di mana anak-anak Tuhan ada firman yang mendidik kita untuk tunduk, rendah hati, mendengarkan semua petunjuk dan petuah bagi saya dan saudara. Kepada engkau yang patah hati, engkau yang bimbang gulana, engkau yang hari ini, engkau yang berada di dalam rumah-rumah karantina, janganlah engkau takut. Hatimu harus bergembira, berdoa dengan sungguh-sungguh, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan menyembuhkan engkau dari tempat di mana engkau sedang karantina. Jangan pernah bertanya, kenapa saya tidak mendapat perhatian? Kenapa saya tidak mendapatkan kepedulian dari teman-teman saya? Jangan bertanya saudaraku. Yesus, Tuhanku dan Tuhanmu yang ada di surga, hari ini sedang bersama-sama dengan engkau. Roh pemberi kekuatan, roh pemberi penghiburan itu ada bersama engkau dan saya. Mari kita mengakhirinya, kita membaca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 sebagai ayat yang terakhir. 2 Petrus, haleluya, pada pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal ketiga ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Haleluya. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya. Allah di sorga tidak mau engkau binasa. Engkau yang ada di rumah-rumah karantina, di rumah sakit atau di mana saja. Jangan pernah takut. Allah tidak mau engkau binasa. Buka hatimu dan jadilah gembira. Semangatmu yang menjadi patah akan mengeringkan tulangmu. Engkau menjadi terpuruk dan binasa. Tapi Allah mau engkau selamat malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang engkau sudah dengar. Tuhan memberkati, saya berdoa dari sini. Dan saudara pasti dilawat dan diberkati, dipulihkan dari rasa takutmu dan sakit COVID yang sedang melanda engkau. Haleluya. Allah lebih besar. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau firman yang hidup. Allah yang berkuasa atas semua di dalam dunia ini. Corona mendunia, tetapi engkau Yesus lebih besar daripadanya. Itu sebabnya hamba berdoa untuk semua perawat-perawat yang hari ini mereka terkena COVID. Masyarakat yang terkena COVID. Para hamba-hamba Tuhan yang terkena COVID. Yang hari ini hatinya kecut. Yang hari ini dan saat ini hatinya gundah gulana. Ada kebimbangan, ada keraguan. Hampir-hampir mau putus asa. Hamba berdoa kepadamu ya Allah di sorga. Engkau yang punya firman ini. Firman yang memberitakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kegembiraan bagi mereka. Berikan sukacita bagi mereka. Berikan roh kekuatan, roh penolong, roh penghibur bagi mereka yang saat ini sedang terkena COVID. Tetapi bagi umat Tuhan yang masih saat ini dalam lindungan Tuhan. Tuhan terus melindungi, menyertai dan memberkati. Seluruh kota ini Tuhan melindungi, menyertai dan memberkati. Seluruh Indonesia, seluruh dunia Tuhan lindungi, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Hamba berdoa secara khusus untuk program Air Kehidupan ini. Biarlah Tuhan menyertai, melindungi para kru yang bekerja. Beri kuat dan sehat, sukacita, damai Tuhan mengalir bagi mereka. Hikmat dan pengetahuan Tuhan atas kehidupan mereka. Sehingga mereka terus memancarkan kebenaran Tuhan bagi semua orang di seluruh dunia. Teristimewa melalui acara ini.
terima kasih. Kami berdoa secara khusus untuk Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Bupati Tony Tesar, Tuhan beri kuat dan sehat, Tuhan beri damai sejahtera dan sukacita bagi istri dan anak-anak, bagi keluarga besar, tapi juga buat Bapak Wakil Bupati, Bapak Frans Sanadi, Tuhan berkati, bagi semua aparat-aparat yang ada, baik di legislatif, di eksekutif, yudikatif, Tuhan memberkati. Para petugas-petugas keamanan, Bapak Komandan Kodim, 1709 Yapen Waropen, Kapolres, tapi juga Satpol PP. Dan aparat terkait lainnya Tuhan memberkati. Masyarakat Jailata sekalipun Tuhan memberkati. Ratakan kuat kuasa kebenaran firman-Mu buat semua kami. Ampunkan semua salah dosa kami yang kami buat melanggar firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur atas pemberitaan firman-Mu di malam hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus Tuhan pasti bersama kita. Amin.